Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat datang, silakan duduk dulu ya, Kak. Kakak betul atas nama Kak Ilmaya yang kemarin sempat WhatsApp aku Iya, untuk Kak. menjadwalkan konseling pada hari ini. Benar, Kak. Kalau enaknya aku manggilnya Kak Maya atau Kak Ilma ini? Kak Maya aja nggak apa-apa. Oke, Kak Maya. Kak Maya gimana tadi perjalanan dari rumah ke sini, lancar atau ada kendala? Panas aja kali ya, Kak. Iya sih, cukup sekarang jauh lagi dari panas banget cuacanya. Kalau boleh tahu kakak rumahnya dari mana? Aku di Cikande, Kak. Oh, Cikande lumayan jauh sih kalau dari sini. Kalau daerah Cikande tuh kalau mau arah ke sini pasti ngelewatin daerah rumah aku loh, Kak. Emang rumah kakak di mana? Rumah aku di Ciruas. Oh, di Ciruas. Iya. Ngelewatin, Kak. Nanti kalau lain waktu mampir ya, kalau ada kesempatan nanti kita berkabar aja ya. Aku bakal mampir. Iya. Kamaya sekarang kesibukannya apa ini, Kak? Akhir-akhir ini sih kuliah aja sih, Kak. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Semester berapa? Aku di Unsera semester 5. Oh, semester 5 ya. Jurusan apa, Kak? Aku sistem informasi. Oh, sistem informasi. Oh, semester 5 nih udah mau semester akhir ya. Jadi kayaknya sibuk banget ya. Banyak kayak kegiatan gitu. Iya, betul. Sama tugas-tugas. Semoga kuliahnya selalu diberi kelancaran ya, Kak, dan dipermudah sampai lulus nanti. Amin, makasih, Kak. Iya. Kak Maya gimana kabarnya hari ini? Cukup baik, tapi agak gugup aja sih, Kak. Santai aja, nggak usah gugup-gugup gitu. Emang kenapa? Gugup kenapa? Soalnya aku baru pertama kali ikut kegiatan kayak konseling kayak gini, Kak. Oh, ini pertama kalinya kamu Iya. ikut konseling. Dan kebetulan konselornya saya ya, itu suatu kehormatan sih buat saya. Sebelumnya Kak Maya belum pernah konseling dengan konselor lain atau guru BK-nya mungkin di sekolah dulu? Belum sih, Kak. Aku baru pertama kali ini perdana. Oh, ini pertama kali dan perdana ya untuk Kak Maya melakukan konseling. Kalau perasaan gugup itu wajar sih, Kak, nanti juga bakal lama-lama akan hilang ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke Kak Maya karena Kak Maya sudah jauh-jauh nih datang untuk konseling pada hari ini. Dan terima kasih juga udah mau mencoba hal baru yang sebelumnya emang belum pernah kakak lakukan seperti konseling ini ya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih karena Kak Maya udah mempercayai saya nih sebagai konselor kakak pada hari ini. Sebenarnya aku penasaran sih, Kak, karena aku pertama kali ya ikut konseling kayak gini dan aku belum tahu konseling itu apa dan bagaimana prosesnya dan aku nggak tahu gitu, Kak. Iya. Aku paham sih pertanyaan yang bagus juga karena Kak Maya aku apresiasi karena Kak Maya ingin tahu gitu ya kayak konseling itu apa sih gitu. Bagaimana sih dan tujuannya untuk apa sih konseling itu? Di sini saya izin menjelaskan sedikit ya, Kak, untuk konseling itu apa biar nanti proses konseling kita juga berjalan dengan lancar gitu. Nah, jadi Kak, konseling individual kita ini akan melakukan yang namanya konseling individual. Konseling individual itu salah satu layanan konseling yang dimana dilakukan secara face to face seperti ini dengan konselor dan konselingnya. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan Kak Maya sebagai konselingnya. Dengan prosesnya itu gimana? Prosesnya itu nanti kakak sebagai konseling itu bebas nih mau bercerita apapun tentang apa yang kakak sedang alami atau rasakan, baik itu tentang masalah kakak sendiri, masalah pribadi, masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, atau masalah dengan pasangan, atau yang lainnya. Itu bebas ya, Kak. Nanti kakak cerita apapun itu dengan saya. Nah, untuk tujuannya itu, tujuan konseling individual ini yaitu untuk
kakak nantinya bisa memahami sendiri apa yang kakak sedang alami atau apa yang kakak sedang rasakan. Terus juga untuk mengentaskan masalah kakak, untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang kakak alami. Dan pastinya untuk kakak tuh bisa menyelesaikan masalah kakak itu secara mandiri gitu, untuk bisa membantu kakak secara mandiri menyelesaikan masalah yang sedang kakak alami, baik masalahnya itu nanti sama kayak apa yang nanti kita akan obrolin atau masih di luar yang lain masalahnya gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami kan? Bisa Kak. Oke, lanjut ya Kak. Nah, dalam proses konseling individual ini ada beberapa asas yang perlu kita ketahui dan pahami. Sebelumnya kakak udah tahu? Belum tahu Kak. Oh, oke. Jadi dalam konseling individual ini ada yang namanya asas, yang paling utama itu namanya asas kerahasiaan. Artinya itu saya sebagai konselor profesional pastinya memegang teguh yang namanya asas kerahasiaan. Artinya nanti apapun yang kakak ceritakan, kakak sampaikan kepada saya, itu saya akan jaga kerahasiaannya. Saya tidak akan menyebarkan kepada pihak lain tanpa seizin kakak. Dan ada juga Kak yang namanya asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu yang dimana tuh konseli itu merasa sukarela gitu untuk datang dan bercerita kepada saya sebagai konselornya, dan saya pun sukarela mendengarkan dan mendampingi kakak gitu. Nah, di sini kakak secara sukarela kah datang ke sini tanpa ada paksaan dari orang lain? Gak ada sih Kak, karena emang aku kan lagi pengen ceritain juga, terus kebetulan lihat informasi kalau ada bisa konseling ini dan aku mau coba, dan aku cobain. Jadi emang gak ada paksaan gitu. Jadi kakak tahu kayak ada layanan konseling ini tuh dari sosial media? Iya Kak. Oh, oke. Bagus kalau begitu. Terus juga Kak ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini tuh supaya proses konselingnya berjalan dengan efektif. Nah, kakak tuh diharapkan dapat bercerita secara terbuka gitu tuh, jujur dengan perasaan kakak sendiri. Kayak ya udah ceritakan aja apa yang sedang kakak alami dan rasakan kepada saya, dan saya pun secara terbuka untuk mendengarkan kakak, mendengarkan segala cerita yang nantinya kakak akan bagikan kepada saya. Kayak jadi terus juga Kak ada yang namanya asas keputusan itu di tangan klien. Maksudnya gimana? Jadi di sini saya sebagai konselor hanya mendampingi sebagai fasilitator saja. Jadi saya akan mendampingi kakak, membantu kakak untuk memahami perasaan, pikiran, dan pilihan kakak. Tetapi semua keputusan dan perubahan itu ada di tangan kakak sendiri ya, karena kakak yang lebih paham sama diri kakak sendiri. Nah, sampai di sini bisa dipahami Kak? Bisa Kak. Oke, gimana? Sekarang kakak udah siap untuk bercerita kepada saya? Aku manggil aku nggak apa-apa kan ya? Boleh, senyamannya kakak aja. Ya, jadi akhir-akhir ini kan emang aku kan semester 5 ya kayak lagi burnoutnya. Terus ini masalah soal cowok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, mana aja. Iya, ceritain aja. Jadi aku pernah berhubungan sama mantanku, itu lumayan lah gitu. Terus sekarang emang udah enggak. Tapi aku udah mau kesel karena kuliah gitu, capek maksudnya. Ditambah lagi dia selalu ganggu aku. Sebenarnya kita udah nggak berhubungan, udah nggak pacaran, itu udah lama banget. Bener kayak udah, tapi dia masih selalu hubungin aku, kadang hubungin
mamaku. Iya gitu, jadi aku ngerasa kayak risih aja gitu ya untuk dia terus selalu ngomongin aku. Oke, jadi di sini kakak ingin menceritakan pengalaman kakak atas hubungan kakak sebelumnya dengan pasangan kakak ya. Kakak di sini tuh masih ngerasa risih ya karena mantan kakak tuh masih mencoba untuk menghubungi kakak, tapi kakaknya ngerasa kayak gak mau gitu tuh terus dihubungi sama mantan kakak tersebut. Ya. Terus sekarang dengan mantan kakak masih mencoba menghubungi kakak itu, kakak apakah maksudnya sudah mencoba untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya kalau kakak itu sebenarnya merasa risih gitu dengan apa yang dilakukan mantan kakak ke kakak? Sebenarnya aku udah sebelum itu ya, aku mau cerita dikit juga. Alasan aku sampai gak mau banget berhubungan sama dia karena waktu masih sama dia itu dia selalu menghambat perkembangan aku gitu loh. Dia selalu membatasi apa yang aku pengen lakuin gitu. Jadi kan aku kayak kurang bebas dan kurang berekspresi gitu lah ya Kak, untuk mencoba hal baru. Jadi dari situ aku kayak gimana ya, maksudnya kesel aja gitu, soalnya bukan hal sepele aja, sampai aku pun punya kayak aku mau mencoba hal yang aku sukai pun dia membatasi itu gitu. Terus setelah lama udah gak hubungan itu, dia kan coba untuk hubungin aku terus gitu ya. Kita pernah teman baik aja sih Kak, berhubungan teman baik aja, cuma sikapnya itu menurut aku emang gak wajar gitu loh, kayak teman baik. Dia masih selalu chat intens lah gitu ke aku, dan aku ngerasa risih juga, kan kita teman baik, maksudnya gak usah sampai segininya juga gitu. Tapi dia malah terus masih ya gitulah Kak, kayak bener kayak gak ada bedanya sama pacaran aja gitu. Kakak sebelumnya tuh berhubungan dengan mantan kakak tuh berapa lama ya? Sampai kakak tuh merasa mantan kakak tuh susah gitu untuk melepaskan kakak gitu. Waktu sama dia itu aku 2 tahun sih Kak. Cuma apa sih namanya, gap kita nggak ketemu, jarak kita udah lost contact itu sekitar ada kayaknya 6 bulanan. Lumayan cukup lama ya, selama 2 tahun, dan memang jangka waktu gak ketemu dan baru itunya tuh selama 6 bulan. Okay. Jadi kakak tuh ngerasa risih gitu tuh karena mantan kakak tuh pas masih berhubungan sama kakak itu kayak membatasi kakak untuk berkembang gitu ya. Iya Kak, benar. Dan juga kan aku ngeliat teman-teman aku tuh bisa grow up gitu ya Kak, bisa melakukan aktivitas yang emang disupport selalu sama pasangannya gitu. Sedangkan aku stuck di situ dan dia selalu membatasi, kayak ya aku kemana harus sama dia gitu. Dan aku agak ya gimana ya kurang aja gitu kan. Terus juga setelah aku nggak berhubungan sama dia, itu mana kayak aku terus kontak sama dia, temen-temen aku tuh selalu bilang kamu nggak boleh kayak gitu gitu kan, namanya juga dia mau teman baik, masa kamu ngejauh gitu. Tapi kan akunya ngerasa risih gitu ya. Nah menurut kakak tuh keputusan aku tepat gak ya buat nggak mau lagi ada interaksi sama dia? Kalau menurut pendapat aku ya, keputusan kakak untuk tidak, maksudnya nggak berhubungan secara intens lagi sama dia itu
udah bagus sih Kak. Maksudnya kan karena kakak juga merasa nggak merasa risih kalau dekat dia, merasa nggak berkembang, merasa kalau kakak tuh dibatasi hidupnya atau merasa dibatasi eh, kayak apapun yang kakak lakukan hal baik gitu. Itu menurut aku udah bagus sih kakak mencoba untuk tidak berhubungan lagi sama dia, berhubungan baik gitu. Tapi menurut kakak sendiri keputusan kakak untuk menghindar dari dia, maksudnya kayak nggak mau lagi gitu toh berhubungan sama dia, itu menurut kakak sendiri itu udah baik belum untuk diri kakak sendiri? Menurut aku merasa sih tepat aja ya Kak. Cuma kadang suka kepikiran gitu, aku suka kepikiran gimana sih rasanya digituin gitu loh. Cuma ya aku kesel juga, cuma campur aduk gitu sih Kak. Jadi aku sebenarnya emang bingung juga sih sama keputusan yang aku ambil tuh sebenarnya salah atau enggak gitu. Perasaan bingung kakak tuh bingungnya kayak gimana ya Kak? Maksudnya bisa dijelaskan secara Kayak misalnya kan aku tuh ngambil keputusan aku ngambil keputusan untuk nggak berinteraksi lagi sama dia, tapi di lain sisi kadang aku tuh suka kepikiran aku salah nggak ya ngelakuin itu gitu, takutnya aku bikin sakit hati dia atau gimana gitu. Tapi kan ini juga menyangkut perasaan aku sendiri ya, untuk aku nggak mau ada yang ibaratnya tuh ganggu, menghambat hidup aku gitu. Nah, kakak sendiri udah mencoba untuk mengkomunikasikannya secara langsung dengan mantan kakak tersebut? Eh, Jujur belum sih Kak, karena emang iya itu tadi aku pikir aku nggak perlu ngomong, iya aku belum ngomong sih Kak ke dianya juga. Menurut Kakak, aku harus gimana ya? Kalau kakak nanya ke aku, menurut aku gimana sih kayak baiknya gitu ya kalau misalkan aku ada di posisi kakak. Kalau menurut aku ya harusnya itu dalam maksudnya untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun gitu ya, apalagi kakak dengan mantan kakak gitu, sebaiknya ya apapun itu mesti dikomunikasikan secara baik dulu gitu ya Kak. Kayak walaupun udah nggak ada terikat status gitu, tapi kalau misalkan tindakan dari mantan kakaknya tuh masih membuat kakak ngerasa kayak risih gitu atau apa, itu sebaiknya dikomunikasikan dulu ke mantan kakaknya tersebut gitu. Dan kayak ya memberitahu gitu kalau misalkan kalau dia kayak gitu tuh aku ngerasanya gimana gitu, ngerasa apa yang kakak rasakan gitu, kayak ngerasa risih. Sebaiknya kita masih bisa berhubungan secara baik, tapi dengan ada batasan gitu. Kalau kayak gini aku ngerasa nggak enak gitu Kak. Tapi Kak, aku sempat ya, aku pernah ngerasa aku takut kalau lagi ada di luar gitu ya. Aku ngerasa takut tiba-tiba ketemu dia gitu. Kayak gitu sih Kak. Aneh gak sih? Enggak sih, itu wajar kok kakak merasa kayak gitu. Tapi aku boleh tahu kayak takutnya tuh takut perasaan takutnya tuh gimana ya? Aku juga bingung ya. Aku ngerasa takut aja kayak ya takutnya dia gimana ya? Takutnya dia bahasanya gimana sih Kak? Karena kalau ketemu di jalan takutnya tuh kayak takutnya dia tiba-tiba nyamperin aku atau gimana gitu ya. Ya takut aja sih kayak gitu, karena nggak tahu ya sebenarnya kayak gimana gitu. Cuma ada rasa kekhawatiran aja kayak gitu. Jadi khawatir gitu ya, khawatir. Tapi kalau misalkan ya cuma menanyakan kabar atau itu, kakak masih merasa kayak
nggak mau gitu atau tetap direspon aja gitu? Paling aku respon sih Kak, cuma wajar aja sewajarnya aja, kayak ya udah respon, nggak yang berlebihan gitu. Itu udah salah satu hal yang positif sih Kak, dengan kakak bisa merespon misalkan dia tiba-tiba ketemu di jalan terus menanyakan kabar dan kakak jawab ya udah, itu udah termasuk hal positif sih untuk tetap menjaga hubungan dengan orang lain gitu, terutama dengan mantan kakak. Tetapi emang sewajarnya aja gitu. Tapi menurut kakak aku childish nggak ya? Soalnya aku ngerasa takut dilihat kayak kekanak-kanakan banget, karena hal kayak gitu aja aku sampai kayak gini gitu. Tapi kan padahal itu benar-benar buat risih juga ya sebenarnya kayak gitu. Menurut aku enggak sih Kak, maksudnya apapun itu keputusan kamu, selagi itu membuat kamu nyaman, membuat kamu tenang hidupnya, itu hal yang emang wajar gitu. Itu keputusan yang emang baik untuk diri kamu sendiri gitu. Kalau maksudnya kamu merasa takut dianggap childish ya itu kan pandangan orang lain ya ke diri kamu sendiri. Tapi kan orang lain nggak tahu kamu sebenarnya ngerasain apa gitu kalau misalkan orang lain bersikap itu ke kamu. Jadi kayak kalau apapun itu yang membuat kamu tenang, merasa nyaman, itu hak kamu, hak pribadi kamu sih Kak. Jadi yang aku tangkap tadi itu kayaknya aku emang harus komunikasiin sih ya ke dia kalau aku emang ngerasa risih digituin, terus tetap harus berhubungan baik tapi sewajarnya aja gitu. Iya, betul. Ya itu salah satu yang emang sebaiknya kamu lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain, terutama dengan mantan kamu itu, supaya kedepannya itu kamu merasa kehidupan kamu tuh lebih tenang, lebih damai gitu, dengan tidak ada masalah dengan siapapun. Mungkin itu untuk permasalahan kamu yang sekarang. Kamu pasti bisa kok melewati ini semua. Oke Kak, sekarang apakah ada lagi yang ingin kakak ceritakan kepadaku, ingin kakak bagikan kepadaku? Ada sih Kak, kan kebetulan juga emang aku kan dua bersaudara ya Kak, gap jaraknya tuh 7 tahun. Lumayan lama ya? Dan aku sama kakakku tuh emang gak begitu dekat, makanya kita nggak berantem, cuma emang karena gap tadi jauh dan nggak pernah ngobrol juga, ngobrol intens dan ngobrol random gitu atau curhat-curhat gitu nggak pernah. Nah aku tuh sebenarnya emang lagi bukan cari ya, bener kayak butuh tempat cerita juga, karena aku pernah cerita ke temanku ternyata nggak kekip gitu loh Kak. Jadi aku males dan trauma aja sih cerita ke dia gitu, kayak gitu. Jadi kakak sekarang ini lagi ngerasa juga kayak butuh teman cerita gitu ya, untuk membagikan keluh kesah atau apa yang sedang kakak rasakan. Nah, kakak tepat sekali sih datang ke sini, karena kan kakak dengan leluasa gitu menceritakan apa yang sedang kakak alami, apa yang sedang kakak rasakan kepada aku. Aku pun merasa senang sih karena kakak udah mau gitu berbagi cerita kepada aku, dan aku pastikan bahwa aku bakal menjaga rahasia kakak, atau apapun yang kakak sampaikan kepada aku akan jaga rahasianya. Dan jadi kakak kan tadi sempat ngomong kalau misalkan kakak tuh sebenarnya pengen cerita, tapi di rumah tuh kakak dengan kakak sendiri itu nggak terlalu deket ya, nggak bisa kayak cerita banyak gitu. Dan kakak cerita ke teman kakak malah
membocorkan gitu ya atau menyebarkan apa yang kakak ceritakan kepada dia gitu. Nah kalau boleh tahu eh, dengan teman kakak menyebarkan itu kakak ngerasa apa gitu, ngerasa kan tadi kakak ngerasa kayak trauma gitu ya cerita lagi. Nah traumanya itu seperti apa ya kakak? Sebenarnya agak berlebihan ya bilang trauma, cuma lebih ke udah nggak respect aja sih dan udah nggak percaya lagi gitu. Jadi agak was-was aja sih kalau cerita sama teman aku itu. Jadi ya gitu deh, sebenarnya trauma tuh terlalu itu namanya kayak ya agak nggak percaya aja lagi, udah nggak percaya sama dia. Iya. Itu wajar ya kakak bersikap seperti itu karena kan kita tuh berharap kita cerita kepada orang tuh kan orang itu udah dianggap sama kita bisa menjaga rahasia kita, udah yang dipercaya gitu lah ya, tapi malah kenyataannya malah orang yang kita ajak bicara tuh dia nggak bisa gitu menjaga kepercayaan kita gitu. Nah itu tapi dengan teman kakak seperti itu, apa kakak masih berhubungan baik sama dia atau kakak menjauhi? Masih sih kak, aku juga sempat apa sih kalau zaman deep talk gitu ya, sempat ngobrol dalam lah sama dia juga, dan aku pernah tegur juga kalau dia kayak gitu, dan dia ya mengakui dan minta maaf, tapi aku tetap berteman, cuma akunya jadi berhati-hati aja sih, lebih berhati-hati aja gitu. Ya itu keputusan yang baik sih kak ya, karena kakak udah berani menyampaikan apa yang kakak sebenarnya rasakan gitu dengan teman kakak bersikap seperti itu, dan kakak dengan hati yang lapang menerima itu, tapi tetap saja kakak sekarang lebih berhati-hati lagi gitu. Itu udah salah satu bentuk kesadaran positif dari kakak sendiri sih. Terus ada lagi kak dari Aku tuh mau cerita kalau agak sensitif, maaf ya kak, tentang keluarga aku. Aku mau cerita ini sih kak, kan sebelumnya aku cerita soal mantanku itu ya. Sebenarnya ada juga alasan aku males berhubungan lagi tuh karena aku bukan trauma ya, aku kesel aja sih sama laki-laki itu. Soalnya emang di rumahku di lingkungan kayak di dalam rumahku tuh emang gak baik-baik aja gitu. Biasalah kayak selain rumah tangga lah, suami istri gitu. Jadi aku males banget untuk jadi aku gak percaya lagi lah sama cowok gitu. Nah aku tuh berpikiran untuk kayak aku gak nikah. Itu aneh gak sih kak? Aku punya berpikiran kalau aku gak mau nikah karena melihat dari mantan dan bapakku sendiri gitu. Jadi kamu tadi sempat menyangkutkan ya, kamu sampai kesel itu, sampai gak mau itu berhubungan lagi sama mantan kamu itu karena kamu ngerasa di rumah kamu pun lelaki itu kayak udah dipandang negatif gitu ya sama kamu. Karena tadi kamu sempat menyinggung kalau dari bapak kamu sendiri, betul? Nah kalau boleh saya tahu kenapa kamu sampai berpikiran seperti itu gitu, sampai nggak mau nikah gitu? Jadi aku ya pernah ngegap juga beberapa kali, bapakku tuh selingkuh gitu ya. Jadi aku ya bener melihat mamaku tuh kayak
gitu loh Kak. Ya kayak ya aku jadinya berpikiran, apalagi juga sekarang kan di sosial media tuh udah banyak banget ya muncul-muncul kayak cowok tuh sering banget selingkuh gitu, dan ternyata aku malah ngalamin itu sama orang terdekat aku, bapakku sendiri gitu. Ya gitu sih jadinya. Kayak saya paham apa yang kamu rasakan. Pastinya nggak mudah ya menerima hal itu, menerima kenyataan kalau apa yang selama ini kamu lihat di sosial media ternyata terjadi juga sama diri kamu sendiri, apalagi sama orang yang kamu anggap tuh bisa menjaga kamu, bisa orang yang bisa dianggap sebagai panutan kamu, tapi malah menyakiti kamu dan ibu kamu pastinya. Itu pasti nggak mudah banget buat kamu terima. Tapi di sini aku mau ucapin terima kasih karena kamu udah bertahan sampai sekarang dengan permasalahan kamu yang mungkin di orang lain itu ngerasa itu udah berat banget, tapi kamu membuktikan kalau kamu tuh kuat gitu sampai sekarang menerima semua masalah yang terjadi di hidup kamu gitu. Itu udah suatu hal yang menurut aku udah hebat banget gitu dari kamu sendiri. Terus kamu dengan kamu kan melihat nih melihat bahwa orang tua kamu nggak baik-baik aja gitu ya hubungannya. Nah kamu sempat terlintas untuk menanyakan langsung atau membicarakan secara baik-baik gitu dengan orang tua kamu, atau kamu keep sendiri aja gitu? So far sih aku keep sih ya Kak, karena walaupun sebenarnya emang ada rasa aku tuh udah ngerasa buat ikut campur lah ke mereka gitu ya, dan untuk nanya juga gitu, tapi aku sendirinya tuh aku ngebayangin aja kayak nggak kuat dan nggak bisa gitu. Jadi aku sampai saat ini tuh masih diem aja sih ya. Tapi menurut kamu bentuk diam kamu itu udah baik, atau seharusnya aku tuh bisa gitu buat lebih terbuka gitu dengan orang tua aku, dengan perasaan yang aku alami, dengan aku tuh ngerasa nggak baik-baik aja loh gitu. Kalau dibilang itu sih sebenarnya aku enggak ya, tapi aku emang memilih buat diem tuh ya karena aku males aja sih, juga takutnya bertele-tele juga. Jadi aku rasa ya udahlah kayak gitu aja sih. Ya, oke, aku paham apa yang kamu rasain. Pastinya nggak mudah ya untuk berani gitu mengutarakan apa yang kamu alami kepada orang tua kamu, dan jadinya kamu malah memilih untuk diam. Semoga diam kamu juga bentuk kalau kamu tuh ngerasa nggak baik-baik aja gitu. Kamu diam ini karena kamu nggak mau malah jadi menambah masalah gitu ya kalau misalkan kamu mengutarakan itu kepada orang tua kamu. Jadi kamu milih untuk diam. Itu menurut aku udah keputusan dari kamu sendiri. Tapi kamu kan, karena kamu kan kayak segan atau sungkan mungkin ya kalau itu diutarakan pada pihak bapak kamu. Tapi untuk ke mama kamu sendiri, ke ibu kamu sendiri gimana? Masih Kak, aku juga diem gitu. Sebenarnya soalnya kadang kalau ngebahas itu emosional aja gitu. Takutnya tiba-tiba
ikut nangis kan, sedangkan aku nggak mau. Aku kan udah sedih gitu, masa akunya ikutan sedih kayak gitu sih. Berarti kamu sekarang ini harus terlihat baik-baik aja dan kuat gitu ya di hadapan orang tua kamu. Padahal selama ini kamu rasain tuh kayak sedih, ngerasa kayak ini nantinya gimana, ngerasa banyak hal yang kamu khawatirin ke depannya. Tapi menurut kakak, aku tuh harusnya kayak gimana ya sikapnya? Kadang aku juga bingung sama aku sendiri gitu. Kalau kamu nanya menurut aku gimana, kalau menurut aku pastinya gak mudah ya kalau berada di posisi kamu seperti itu. Dengan kamu memilih diam pun itu udah keputusan baik menurut kamu sendiri. Tapi alangkah baiknya apapun itu yang kamu sedang alami, rasakan itu tuh diutarakan aja, dibicarakan aja. Karena kan kalau kamunya diam itu kan orang di sekitar kamu pun gak bakal tahu kan apa yang sedang kamu alami gitu. Jadi baiknya kamu tetap mengutarakan apa yang sedang kamu alami, sedang kamu rasakan kepada orang tua kamu dengan melihat semuanya gitu, melihat permasalahan yang ada di keluarga kamu. Kamu tuh ngerasa aku tuh sebenarnya nggak baik-baik aja loh, maaf Kak, gitu. Kalau kalian begini itu mungkin nggak mudah ya, tapi nggak salah juga untuk dicoba gitu. Oh ya, makasih ya kak. Oke, sampai sini ada yang mau kamu ceritakan lagi? Kayaknya udah sih kak segitu. Ya, kalau aku butuh mungkin aku bisa Pasti hubungin kakak lagi. Iya pastinya gitu. Oke. Karena kamu udah nggak ada lagi yang mau diceritakan, aku mau nanya nih, gimana proses konseling hari ini? Kamu merasa apa setelah bercerita sama aku? Lebih ngerasa punya keputusan, enggak kan, jadi kebantu aja sih, kayaknya kebantu sama keputusan aku sendiri. Ternyata ada sudut pandang yang baik juga gitu, jadi aku nggak bingung juga sih kayak gitu. Dari tadi kan permasalahan kamu dari yang awal sama mantan kamu, terus juga ada yang sama teman kamu gak percaya, terus nggak apa-apa, sama ternyata ada keluar dari permasalahan juga muncul dari keluarga kamu. Kayak dari sekian cerita yang kamu bagikan kepada saya dari obrolan kita tadi, kamu hal apa yang bisa kamu tangkap dan bisa kamu terapkan selanjutnya gitu buat hidup kamu lebih baik lagi? Harusnya aku lebih terbuka sih. Iya, yang kayak kakak bilang tadi, aku lebih harus mengkomunikasikan sesuatu, walaupun kayak halnya tuh kecil gitu. Betul. Ya, itu emang komunikasi itu penting banget ya dalam menjalankan kehidupan ini. Apapun itu pastinya harusnya dikomunikasikan agar tidak adanya kesalahpahaman, agar hidup tenang, damai gitu. Karena kalau kita nggak komunikasi, kita hanya diam, itu orang lain kan nggak bakal tahu ya apa yang kita rasakan. Oke, jadi itu Kak Maya untuk sesi konseling hari ini mungkin bisa kita cukupkan ya sampai sini. Tapi kalau Kak Maya ada hal lain, ada hal yang mau diceritakan lagi, aku sangat terbuka, aku sangat leluasa untuk menerima kakak kalau ingin bercerita lagi ke sini. Nanti kita kabar-kabaran aja untuk menjadwalkan konseling lagi di lain waktu. Oke Kak Maya, gimana? Makasih ya udah datang dan mau bercerita kepada aku. Dan mohon maaf juga kalau misalkan dalam sesi konseling ini ada ucapan atau tindakan aku yang kurang berkenan di kakak. Dan terima kasih juga karena
kakak udah mau mencoba karena kakak mau mencoba melakukan hal baru ya kayak konseling ini. Kan sebelumnya kakak nggak pernah melakukan konseling, tapi ini memberanikan diri untuk bercerita kepada, mungkin kakak kan menganggap aku orang ini ya, orang baru gitu, mungkin nggak mudah untuk percaya, tapi kakak mencoba untuk memberanikan hal itu suatu kehormatan untuk saya, suatu yang harus patut diapresiasi. Terima kasih ya kak. Ya, terima kasih ya Kak. Iya, makasih juga ya. Hati-hati ya di jalannya ya. Makasih Kak. Iya, semangat ya. Iya.